Dan ini lampu berat banget loh. Beratnya berapa ya? 200 kiloan lebih. Kalau pakai korden tuh bagus, bisa motorized juga. Tapi kalau misalnya pakai korden, secara budget kita spend banyak di sini karena emang kita pengen hasilnya maksimal. Dan ada pertanyaan juga dari salah satu penonton kita, seperti ini pertanyaannya. Guys, welcome back to our YouTube channel Titi dan Tian di Rumah Impian Titi dan Tian. Kali ini kita mau bicara tentang apa nih yang? Nah, di video kali ini adalah lanjutan dari video yang sebelumnya, yaitu home tour mengenai interior rumah kita. Kalau dari video sebelumnya, kalian sudah melihat beberapa bagian rumah kita, dan sekarang kita akan menceritakan kelanjutannya. Dan pertama, kita akan menceritakan tentang living room. Ya. Meskipun di video sebelumnya udah ada, tapi ini ada bagian-bagian tertentu yang ketinggalan di video lalu, jadi akan kita lanjutkan di sekarang. Nah, di living room ini cukup gede, mungkin luasnya sekitar 6x7, 6x8 meter. Kita nggak mau taruh perabotan atau furniture terlalu banyak, supaya nggak jadi terlalu sempit gitu. Kita senang emang area yang luas. Jadi tembok di sebelah sini emang masih kosong, ini warnanya warna konkrit, sama GMJ Interior, dia bikin sesuai dengan desain. Kalau di living room ini, elemen kayu sama elemen konkrit itu yang dipadu-padankan gitu. Jadi emang ada semi-semi apa ya istilahnya rough industrial dikit. Di tembok yang masih kosong ini nanti akan dikasih lukisan. Nah, kita masih cari lukisannya. Kalau teman-teman mungkin ada saran artis siapa yang bagus lukisannya, yang kontemporer, yang warnanya nyala, nanti bisa tulis di komen di bawah ini. Hai. Yang sisi sebelah sini tuh tadinya rencananya memang buat piano, tapi kita belum ada waktu untuk cari piano yang tepat karena emang sesuai gambarnya GMJ Interior di sini akan ada piano ya yang warnanya hitam. Piano baby grand warna hitam kita udah nyari-nyari, cuman emang paling penting kalau piano tuh harus cari yang bunyinya paling bagus. Karena kebetulan ruangannya besar, ruangannya luas dan banyak kacanya. Mudah-mudahan itu bisa bikin akustik ruangannya untuk kalau main piano tuh jadi lebih mantep gitu. Cuman nggak tahu juga nanti hasilnya gimana. Dan yang di sini nih ini spesial banget ya yang TV-nya. Nah, ini adalah TV di ruang utama kita. Kita pakai TV yang ukurannya 65 inch dan ini TV the frame. Jadi kalau bisa dimatiin dia munculnya gambar, lukisan. Nanti kita bisa ganti foto-foto kita supaya area sini tuh nggak hitam aja. Ini marmer hitam bagus banget sama GMJ dibikin seakan-akan TV-nya itu nyatu gitu dengan bidang besar marmer ini gitu. Makanya kita juga cari gambar zebra yang backgroundnya hitam, sehingga hitam ketemu hitam, jadi ini kayak bukan kayak TV dipasang aja gitu. Ya, banyak yang ngira lukisan tapi nyala. Ya, dan di bawah sini ini kontrol panel untuk segala macam internet, TV, sound system dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang lampu. Penerangan tuh sangat penting ya, Yang ya? Kita sangat-sangat concern dengan lampu, dengan penerangan, terutama di living room. Karena ini adalah center of the house, jadi kita ingin penerangannya sangat-sangat tepat. Dan ya beginilah kita memilih lampunya. Nah, ini yang spesial lagi dari living room adalah lampu ini nih benar-benar favorit aku sama Tian. Tadinya kan di gambarnya GMJ dia agak tipis ya, Yang ya, lingkarannya, tapi kita ketemu yang lebih tebal dan kayaknya lebih cocok ya, Yang. Ternyata gue pikir lampu model kayak gini itu untuk dekoratif lamp aja, tapi ternyata dia untuk sumber penerangannya juga terang banget, cukup gitu. Jadi dengan nyalain lampu utama ini, ruangan ini udah tersinari dengan cukup lah, dengan baik. Terus, dan ini lampu berat banget loh, beratnya berapa ya? 200 kiloan lebih. Nah, kalau teman-teman lihat di ruangan ini emang ini void besar banget, dan kita sengaja pasang kaca kusen yang besar gitu. Jadi nggak ada penutup, supaya tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa melihat halaman rumah kita dengan full gitu. Jadi nggak ada halangan. Dan ini kita pakai kusen aluminium dari Maxilum, dan kacanya pakai kaca 12 mili, kaca tempered. Jadi kalau misalnya ruangannya ditutup, kita nggak bisa dengar suara di luar. Jadi benar-benar ada hujan aja nggak kedengeran. Jadi benar-benar kedap, bikin rumahnya jadi tenang. Dan yang paling penting juga, kalau kita nyalain AC, udara dinginnya nggak bocor, nggak kemana-mana. Jadi bisa tetap dia menahan udara yang dingin. Ini kaca besar banget. Kita pasang satu
3 gitu ya. Ada satu set yang terdiri dari 3 roller blind yang motorized dan diatur atau dikontrol dengan remote ini. Nah, teman-teman bisa lihat dengan sekali pencet ini bisa langsung nutup. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kalau memang kita ingin agak sedikit privasi atau mungkin di luar cahayanya yang lagi terang sekali gitu, jadi nggak masuk langsung ke dalam ruangan living room ini. Nah, ini gampang banget. Let's say kita mau tutup setengah, jadi biasanya kalau siang-siang kita cuma tutup segini aja gitu. Kita tutup segini, suasananya jadi lebih enak, cahayanya jadi lebih dim, dan bisa juga kita tutup full, kita lanjutin. By the way, roller blind motorized blind ini kita disupport sama Sunday. Nih teman-teman lihat, ini kalau misalnya kita tutup full semuanya, dia bisa sampai sekitar berapa ya? Kalau nggak salah 8 meter, satu bentangan bisa sampai 8 meter dan full sampai ke bawah. Kalau dia udah di bawah, dia akan stop secara otomatis. Dan kan waktu itu ada beberapa pemilihan bahan, ada yang blackout 100%, ada yang berapa. Nah, kalau kita pilihnya yang solar breeze. Jadi sengaja kita pilih nggak yang total 100% blackout. Supaya apa? Supaya cahaya tetap agak masuk-masuk tapi ngedim. Iya. Jadi kelihatannya bagus gitu. Kita masih bisa ngintip dari luar. Materialnya juga keluar maksudnya ngintip keluar. Nah, materialnya seperti ini. Ya kita pilih yang agak krem Nah, juga. dan kita naikin lagi. Sempat terjadi perdebatan juga, aku pengen pakai hordeng ya Yang ya, kamu pengen pakai motorized blind. Nah, kenapa akhirnya kita sepakat motorized blind? Karena kalau pakai korden tuh bagus, bisa motorized juga. Tapi kalau misalnya pakai korden, pasti nanti di pojokan sini akan ada tumpukan kain-kain gitu kan. Korden kan dibuka, jadi nanti di sebelah sini malah numpuk kain korden yang terlipat gitu. Jadi nggak bagus. Sedangkan ini adalah bagian dari arsitektural yang emang sengaja kita bikin, kacanya juga frameless, dan ini adalah sudut corner yang full kaca gitu. Jadi kita pengen semua looknya di sini clean. Nah, itu tadi adalah sedikit tambahan mengenai living room kita, dan sekarang kita move on, kita masuk ke next berikutnya, yaitu mengenai area yang paling favorit di rumah kita, paling nggak buat gua gitu ya, buat aku, yaitu tangga. Tangga ini udah pernah dibongkar, udah pernah dibikin berkali-kali sampai ketemu. Akhirnya ketemu dengan formula dan arsitektural yang seperti ini. Nah, kelihatan bagus banget ya. Ini tangga dilapisi pakai kayu sungkai. Dan dia rangkanya pakai rangka baja WF. Ini tebal banget. Dan kalau bisa teman-teman lihat, ini tangganya kita bikin kayak floating gitu. Jadi bukan dari beton, tapi dari baja dan kayu, dan dibikin agak floating. Dan ini bagus banget. Tangannya lebar juga lagi. Dan di sini ada feature juga, yaitu kita kombinasiin kayu dengan batu-batu kerikil atau pebbles berwarna putih yang ukuran medium atau besar. Kita taruh di sini supaya dapat feel nature-nya atau feel kayak agak-agak outdoor. Nah, teman-teman lihat di sini semua kita tabur batu-batu warna putih, dan Titi kombinasiin area sini dengan tanamannya dia yang namanya apa? Iya, Monstera variegata. Alhamdulillah dapat izin sama suami buat taruh tanaman kesayangan aku. Yang aku boleh dong taruh 10 tanaman aku yang Monspar. Jangan 3 aja kata dia. Ya bener sih, keramaian. Jadi aku bisa masukin selundupin 3 di sini. Nanti aku cari-cari spot-spot lain lagi yang kira-kira bisa untuk Monspar aku. Mejeng belum tahu di mana. Soalnya kalau di luar-luar tuh semuanya ke expose matahari. Jadi aku cari spot lagi, dan ini perfect banget dia di sini. Tiap pagi aku keluarin, dia berjemur sekitar jam 7 sampai jam 8, terus dia masuk lagi. Di sini adalah area kesukaannya Kai untuk ngobrak-ngabrik batu-batu pebbles putih. Jadi tiap hari harus kita rapin lagi, soalnya dia ambil, dia buang di mana segala macam. Kai suka mainin batunya ya. Di sini kalau misalnya teman-teman lihat, ini bordes. Nah, bordesnya di sini kita nggak kasih railing, kita nggak kasih apa, jadi benar-benar open supaya areanya tuh kayak nggak terlalu banyak sekat. Thank you banget buat Riri dan timnya arsitektur untuk bikin tangga yang benar-benar bagus seperti ini. Tanaman mama, hati-hati tanaman mama. Kasian ya, sayangin tanamannya ya. Kai sayang sama tanamannya, jadi nggak mungkin macem-macemin karena Kai tahu. Dia dipanggilnya Popo nih tanamannya, pohon dipanggilnya sama Kai, Popo. Nah, untuk area berikutnya yang mau kita home tourin, ini adalah salah satu area favorit juga, area yang menurut gue secara budget kita spend banyak di sini karena emang kita pengen hasilnya maksimal. Dan ada pertanyaan juga dari salah satu penonton kita, seperti ini pertanyaannya. Nah, jawabannya adalah ya inilah areanya.
Nah, ini adalah area dapur atau area pantry utama kita. Yang aku sukain lagi, ini dia itu seperti box gitu kan, terus di bawahnya itu ada lampu ditaruhnya, jadi keren. Jadi dia kesannya kayak apa ya, yang kayak floating ya. Jadi kayak keren aja gitu ngeliatnya. Jadi kalau malam-malam bagus gitu. Nah, kalau lampunya dimatiin, ya kelihatannya seperti ini gitu ya. Cahayanya di bawahnya itu benar-benar kayak bikin ya semuanya jadi lebih estetik. Dan sebenarnya actually gue tadi pengen minta sama Widen ini untuk ganti bisa lampu RGB juga. Jadi bisa warna merah, warna kuning, warna Iya, apapun yang keren mau sih, kita. emang warna pink. Nah, sekarang kita lihat ke bagian dapurnya. Ini island gede, enak banget. Kalau misalnya buat masak-masak, kita pakai kompor induksi flat gitu ya. Dan di sini bisa untuk taruh gelas, botol, makanan segala macam. Jadi emang nih area island ini bagus banget dan marmernya ini juga benar-benar marmer spesial. Kalian bisa tonton proses kita mendapatkan marmer dan pengerjaan island ini di video yang di playlist Rumah Titi dan Tian. Nanti cari aja videonya. Dan di belakangnya tentu pakai marmer yang sama. Ada beberapa banyak kabinet untuk naruh gelas-gelas dan lain sebagainya. Cuman memang belum kita isi secara full. Kabinet ini banyak banget, jadi kita punya tempat storage yang benar-benar maksimal. Nah, untuk sink ya, untuk tempat cuci piring ya, seperti ini, kita pakai undermount wastafel. Jadi supaya bagus, jadi di pinggiran sininya tuh nggak ada keluar gitu, wastafelnya nggak keluar dan bisa dicuci, dibersihinnya langsung ke dalam gitu. Jadi ini maksudnya adalah wastafel yang ditanam, jadi marmernya tuh semuanya di atasnya dan ini juga fleksibel, faucetnya, kerannya segala macam dan bagus banget. Di bawah sini juga tetap dikasih lampu LED stripe untuk membuat kesan lebih dramatis dan tentunya pencahayaan jadi lebih bagus. Nah, untuk kabinet-kabinetnya GMJ Interior Design emang bener-bener kombinasi warna antara hitam, kayu dan juga ini warna putih dan ini memang seperti kaca dan ini glossy gitu ya, jadi bagus banget, terlihat mewah, terlihat clean, terlihat bersih. Tapi susahnya setiap kali orang megang, kalau warna putih masih oke lah, setiap kali orang megang nanti akan ada bekas-bekas sidik jari, jadi memang harus ada perawatan ekstra dan kita sebagai yang tinggal di rumah juga harus lebih telaten, megangnya nggak boleh begini, tapi harus diambilnya dari bawahnya gitu ya. Kulkas kita, kulkas 2 pintu, besar, segala macam, standar lah kulkas ya. Dispenser. Favorit gue di rumah ini adalah benar-benar island ini, marmer, bagus banget. Kalau teman-teman lihat di video yang lalu, ini memang dipasangnya sangat-sangat perfect dan ini memang terlihat seperti satu bongkah batu utuh marmer yang dipotong aja dan solid gitu ya. Padahal enggak. Coba kita lihat belakangnya. Nah, di belakang island ini penting untuk ada segala macam bagian-bagian. Nah, kita ada berbagai macam laci yang bisa dibuka gitu ya. Dan lain sebagainya, ini masih banyak yang belum diisi. Dan yang penting juga di sini ada stop kontak, ada 1, 2, ada 3 dan ada saklar untuk lampu bawah gitu. Jadi emang dan di sini untuk lemari-lemari. Jadi emang di dapur kita ini sangat-sangat banyak storage dan itu sangat penting sekali karena memang banyak barang yang sifatnya di dapur gitu ya, kayak piring, panci, sandu garpu dan lain sebagainya yang memang membutuhkan tempat supaya mereka tidak ditaruh di atas di luar, tetapi diumpetin di dalam supaya di luar ini semuanya terlihat clean. Nah, ini ada yang spesial lagi untuk dekorasi di kitchennya karena kita sukanya yang clean, sleek, dan stylish. Tiba-tiba kemarin sama Pak Widen dikasih hadiah banyak banget tersebar di rumah ini dekorasi yang terbuat dari marmer. Kita suka banget karena ini unik dan cantik banget. Ini tuh tau nggak apa? Ini tuh tempat pisau. Jadi nanti pisaunya ditaruh di sini. Lucu banget kan? Kreatif banget loh. Jadi ini kemarin pas didekor sama Waltz Decor dan juga Marble & Co. Thank you so much. Ini cantik banget Pak Widen. Ini tempat buahnya juga lucu, tatakannya juga keren. Semuanya benar-benar kita suka banget. Thank you. Nah, ini adalah area island pantry atau dapur kita dan berikutnya yang paling dekat di sini adalah area untuk dining. Tentunya dipasang di sebelahnya supaya traffic makanan, piring gelas, cuci, kompor dan lain sebagainya dekat. Kalau untuk dining room, kalian kan udah lihat secara utuh di video sebelumnya. Nah, di video kali ini kita nggak akan menjelaskan lagi, tapi kita akan menceritakan sebenarnya karena ada pertanyaan juga, itu box kaca yang di belakang dining room seperti apa sih dan fungsinya Mau jadi apa? Ini dia. Nah, di belakang ini ada box kaca. Kalau teman-teman lihat ada prosesnya juga bahwa ini satu keping kaca utuh tebal 12 mili
Dan nggak ada sambungannya sama sekali 3 meter. Ini benar-benar pesen kaca yang khusus karena gue nggak mau kaca besar tapi di tengahnya tuh kayak ada sambungannya. Gue pengen semuanya clean, semuanya bagus. Dan rencananya di dalamnya akan kita pasang sebuah pohon yang cantik, yang bagus gitu. Jadi kalau malam bisa kita tembak pakai lampu. Jadi ini bagian dari outdoor yang ada di indoor. Nah, tapi memang pohonnya masih kita cari, belum ketemu. Ya udah, jadi sementara masih kosong. Nah, teman-teman lihat, sekarang ini masih hujan, lagi hujan. Jadi emang ini area sini tuh tembus ke atas langit gitu ya. Jadi air hujan bisa masuk, bawahnya kita kasih pebble putih. Jadi ini memang bagian dari outdoor yang ada di tengah-tengah rumah. Di dalam rumah ada sedikit bagian outdoor. Kita kasih tanaman. Ini rencana mau saya kasih pohon, tapi bukan vertical garden. Oke. Pohon apa saya masih belum tahu, mungkin pakis monyet atau apa saya masih cari. Di sini. Pohon yang satu besar. Nah, di sini saya butuh mist Dari atas ya, Pak? dari atas supaya lembab. Ya, saya ceritain dulu. Nah, kita ke atas. Harus di tengah kan dia kan? Bisa aja sih sebenarnya di pojok, Pak. Jadi Nembaknya? nembak ke Bisa tengah. aja? Bisa. Ya, pokoknya nanti diatur ya. Nah, maksudnya pengennya di situ. Dan memang konsepnya kita adalah dikelilingin oleh outdoor. Jadi di sebelah sana outdoor, di sebelah belakang ini outdoor. Jadi tuh kita kayak semacam tinggal di outdoor ya. Ya, karena memang kita suka rumah, actually kita sebenarnya tinggal di luar. Tapi ya karena manusia butuh atap, butuh takut karena hujan ya kita bikin rumah di tengah-tengah outdoor. Seperti itu gitu Kita nggak suka rumah yang berkelok-kelok di dalam gitu loh, yang ventilasinya minim gitu. Jadi kita suka yang terlalu banyak tembok. Kita senang bisa lihat luar, lihat cahaya matahari, lihat langit, lihat pohon, lihat rumput, lihat hujan. breakfast ini harus hujan. lihat breakfast harus lihat pemandangan, lihat awan gitu-gitu. Nah, untuk lantai 1 kita udah dulu, nanti ada beberapa ruangan lain itu masih nanti. Sekarang kita naik ke lantai 2. Nah, sekarang kita coba naik untuk ke tangga ini ya. Nah, di tangga ini ada tembok yang kosong dan biasanya orang taruh lukisan, tapi kali ini kita taruh foto-foto kita basically, foto keluarga kita. Dengan kita berjalan itu seperti menapaki kehidupan. Nah, itu dari yang Kai masih bayi sampai udah gede, Juna, aku juga masih ABG, masih zaman pacaran, sampai kita udah punya anak. Jadi tangga ini tuh semacam ada filosofinya, bener nggak Yang? Jadi kayak perjalanan kehidupan. Tentang kronologis kehidupan. Jadi ada foto-foto kenangan kita, bulan madu, momen hamil, momen lahiran, semuanya ada di situ. Bersama orang-orang yang paling penting dalam hidup kita, keluarga, saudara gitu. Semua momen-momen indah ada di sini. Jadi setiap mereka naik ke atas ke kamar mereka, mereka selalu melihat keharmonisan dan kehangatan keluarga. Dan sekarang kita sudah sampai di lantai 2 kita. Teman-teman bisa lihat ini adalah sambungan void dari tadi dan lampu chandelier yang utamanya ini dari sini terlihat sangat dekat dan sangat besar. Ayo coba maju. Lihat benar-benar ini lampunya bagus sekali. Nah, di sini kita pakai railing, di atasnya ini kita pakai kaca dan ini kacanya tebal banget, kaca tempered dan emang nggak ada pegangan lagi gitu ya. Jadi memang benar-benar didudukin sama kaca dan ini menurut gue keren banget karena gue suka segala sesuatu yang clean, nggak terlalu banyak besi dan semuanya tuh kayaknya terlihatnya tuh floating atau mengambang gitu dan pegangannya kita pakai kayu. Nah, seperti sekarang ini jadi benar-benar kaca ini besar sampai ke atas, cahaya matahari masuk dan kita bisa melihat view dengan luas tanpa ada halangan tembok sedikit pun. Dan tetangga sebenarnya dia bisa juga ngintip ke kita, tapi ya mudah-mudahan ya di sini sih cuma tempat orang jalan doang sih, nggak ada orang ganti baju. Nah, kalau teman-teman lihat di seluruh lantai-lantai 2 ini sampai situ, ini lantainya adalah lantai kayu asli, kayu solid, kayu sungkai. Nah, lantai kayu ini kita disupport oleh Cortina. Nah, kayu ini ada sertifikatnya, jadi tidak menyalahi aturan, tidak melalui proses illegal logging. Nah, khusus untuk pemasangan lantai kayu emang agak tricky. Itu lantai kayu bisa bagus banget, tapi sebenarnya bisa nggak bagus juga. Nah, gue ada sedikit tips bagaimana kalian kalau misalnya mau masang lantai kayu parket dengan kayu solid, supaya hasilnya bisa maksimal. Ini dia tipsnya. Nah, di sini kayunya sekarang lagi disortir. Tujuannya apa? Supaya nanti ketika digelar, ketika dipasang, kita mendapatkan warna kayu yang semuanya sama rata dari warna
dari uratnya nggak ada yang belang-belang. Karena namanya kayu asli, kayu natural kadang ada yang lebih nah ini contohnya. Kayu asli warnanya ada yang lebih coklat, lebih gelap, dan ada yang lebih kuning. Dan di sini ada yang punya mata, ada yang lurus. Jadi ini semua disortir supaya nanti ketika dipasang warnanya nggak belang-belang. Dan itu kunci utama supaya punya parket yang bagus. Kenapa kita pakai lantai kayu? Di lantai bawahnya kita pakai marmer karena kita ingin ketika naik ke lantai 2 tuh suasananya beda, nggak sama kayak di bawah. Dan lantai kayu itu warm, mood atau vibe-nya membuat jadi hangat gitu ya. Maksudnya bukan temperaturnya hangat, tapi moodnya jadi hangat dan ini bagus sekali, jadi cerah. Dan di situ ada ruang kerja gue. Ya kita lihat ruang kerja gue. Dan inilah ruang kerja gue. Loh, kok kosong Loh, ya? masih kosong karena gue anaknya sangat minimalis. Gue nggak suka furniture, gue nggak suka Saking apa. minimalisnya nggak ada apa-apa. Kalau teman-teman nonton Steve Jobs, di rumahnya dia pun nggak ada furniture segala macam. Jadi emang benar-benar kerjanya di bawah. Yang penting ada internet, ada AC, ada colokan, itu udah selesai. Gak deh, masalah ini memang belum selesai aja dikerjainnya. Gitu Nanti deh. bakal ada, ya biasalah kayak kantor begitu ya. Kayak kamar kerjanya Kamar dia kerja. nih. Cuma emang Lanjut. belum tahu. Apa udah jadi ruang nonton film aja lah ya? Ruang yoga, ruang apa segala Teater. macam. Dan juga kayu lantai ya, kalau teman-teman lihat ini flooringnya beda lagi. Kita pakai flooring kayu merbau. Nah ini kayu merbau asli, kayu solid, disupport oleh Cortina juga. Kayunya bagus banget dan semuanya bersertifikat. Kenapa gue suka lantai kayu untuk di kamar? Karena ya itu tadi, nggak dingin, nggak cold, dan membuat apa ya, rasa ruangan itu menjadi lebih warm gitu, lebih enak. Nanti kalau udah di-combine, ada meja, ada segala macam, pasti nanti rasanya enak banget. Ini benar-benar ruang kerja yang maskulin. Nah, sekarang ini adalah living room lantai 2 alias tempat anak-anak main. Nah, untuk living room lantai 2 kan kalian udah tahu kan di vlog sebelumnya. Ya, jadi mendingan langsung aja ke jagoannya di vlog ini ya yang ya. Yaitu home tour master bedroom dan juga wardrobe-nya. Nah, sekarang kita sudah di master bedroom-nya. Master bedroom nyambung sama walk-in closet kita. Jendelanya tidak pakai vertical blind seperti di depan, tetapi kita pakai korden. Jadi lebih homey. Pakai fabric dari vitras dan kordennya supaya semuanya di sini tuh lebih soft, lebih homey gitu rasanya. Dan kalau teman-teman lihat di video sebelumnya sempat ada perdebatan antara gue sama Titi mengenai lampu nakas atau lampu yang ada di samping tempat Oh, iya. tidur. Dan akhirnya kita memutuskan untuk pakai lampu yang Bedside table. yang pendek lah, lampu nakas yang pendek, nightstand yang di atas nightstand, supaya karena gambar awalnya dari GMJ dia bikin lampu gantung besar, dan menurut gua bagus, tapi kayaknya Terlalu showroom ya jadi. terlalu showroom, terlalu berat, dan Kurang anak-anak homey. takutnya gantung-gantungin gitu ya, nanti bisa pecah jadi bahaya, dan akhirnya kita memutuskan untuk pakai Bedside lampu-lampu table nakas seperti itu. Spot favorit aku, pokoknya ciri khasnya kalau ruangan aku baik itu di kamar mandi ataupun di mana harus ada cermin. Kalau kita kayak habis pakai baju yang bersiap-siap pergi ke sebuah pesta, kita bisa mematut-matutkan diri dulu depan cermin atau sekadar selfie gitu. Mulai dari detik ini di video ini dan sampai berikutnya ini gua nggak terlalu banyak say di sini, gua nggak terlalu banyak urusan karena ini urusan cewek semua, jadi better sekarang gua out dulu sebentar. Kok out beneran ya? Hai, welcome to my wardrobe. Jadi ini masih di dalam master bedroom juga. So far aku suka banget warnanya kalem, dan tadinya kan mau kebuka nih, mau transparan gitu, kaca-kaca gitu. Nah, beberapa pintu aku minta ketutup aja biar lebih rapih kelihatannya. Jadi cuma beberapa aja yang terlihat. Warnanya kebanyakan krem, didominasi sama krem. Begitu juga sama karpetnya kita sesuaiin sama gambarnya GMJ Interior. Ini karpet dari Moire Rux juga, dan ini puffnya dari Vinoti Living. So far aku suka banget, ada chandelier kecil yang bikin suasana ruangan jadi lebih glamor, lebih semangat lah, lebih bikin semangat gitu kalau misalnya ada chandelier yang lucu kan. Sebenarnya dia harusnya madepnya ke sini sih kalau misalnya mau ngelihat yang komposisinya pas, tapi aku pengen madep sini supaya lebih bagus aja gitu kelihatannya. Karena kan kita kebanyakan mandangnya dari arah sini kan, jadi pengennya yang lebih begitulah, lebih kelihatan. Terus
Nah ini ruang meja rias aku suka banget sih, bagus, kacanya gede, cerminnya. Terus nanti aku bakalan taruh kayak parfum-parfum, lipstick atau apa gitu. Tapi emang gak banyak karena emang kebanyakan makeupnya aku taruh di glam room atau di makeup room di sana. Jadi di sini paling nggak banyak juga barang-barangnya, dan di sini aku taruh beberapa tas aku juga. Ini tas santai, kayak buat ke mall atau ke acara-acara yang santai. Tapi kalau misalnya tas pesta aku taruhnya di sini. Beberapa aku taruh di sini juga. Ini tasnya. Nggak banyak juga clutchnya, jadi emang ya udah perwakilan aja. Kalau ada silver udah satu, kalau udah hitam satu gitu. Terus udah gitu di sebelah sini baju-baju tidur aku, di sini kayak baju-baju santai lagi, kebanyakan baju-baju santai. Terus kalau kayak di sini juga top gitu ya, atasan-atasan gitu. Terus di sebelah sini juga baju-baju dress, dan di sini mungkin yang agak resmi sedikit. Terus di dalamnya mungkin ada beberapa dalaman-dalaman segala macem, kayak gitu aja sih. Dan spotnya suami cuma segini. Ini pun masih ditempatin untuk spare bantal atau spray. Jadi dia emang gak banyak barangnya. Untung aja barang dia gak banyak. Kalau nggak aku bakalan kebingungan naruh barang aku gimana. Dan inilah area tempat baju-baju kita. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Tapi gue cuma dapat jatah 2. Gue kasih lihat punya gue dulu aja deh. Pokoknya gue cuma dapat dari seluruh ruangan ini cuma ini doang. Udah selesai, nggak ada lagi yang lain gitu ya. Ada lah, ini ada island. Nah di walk-in closet kita tengah kita kasih island yang cukup besar, cukup luas. Dimana di sini banyak drawer, banyak laci-laci, ada 6. Di sini ada top table pakai marmer juga. Jadi untuk naruh segala macam. Di sini juga pokoknya ini jatah gue. Sebelah sini jatah gue semua, selebihnya jatahnya titik. Ini kayaknya lebih banyak dikuasai istri nih jatahnya nih. Lebih banyak tas-tas, sepatu, dan baju-bajunya istri. Jadi suami dapetnya secimit-cimit. Ini dia wardrobe-nya aku. So far warnanya memang kalem, karena emang kita sukanya yang clean-clean aja. Ya begitu guys, sebagai seorang suami, sebagai seorang laki-laki memang Salah barangnya sendiri, nggak terlalu barangnya nggak banyak. banyak. Ya bagus lah, barangnya nggak usah Iya terlalu sih. banyak. Area sebesar itu cuma dikasih sekian persennya doang, tapi nggak apa-apa, yang penting happy dan tidurnya bisa nyenyak. Gitu ya, lanjut. Oke, selanjutnya kita ke area musola. Kita punya 2 musola, satu musola indoor dan juga musola outdoor. Begini penampakannya. Nah, kalau untuk di rumah ini kita punya 2 musola, satunya outdoor yang lebih luas dan satunya indoor. Ini yang lebih personal untuk tamu-tamu yang datang gitu, yang nggak banyak orangnya. Bisa di sini, terus bisa baca Quran juga di sini. Yang pengen lebih tenang. Tapi kalau misalnya untuk kayak berjamaah gitu, kita kebanyakan pakai space-nya di living room dan juga di outdoor musola. Kalau untuk musola ini kebanyakan semua didominasi sama warna putih, dan kita banyak menggunakan cermin juga biar kesannya juga luas. Dan ini emang adem banget, warnanya putih, terus semi outdoor juga di atas. Dan ini dia tempat wudhunya. Terus kita juga pengen kombinasinya lebih ke putih untuk pemilihan semuanya gitu. Jadi emang kelihatannya cerah dan bersih dan rapih. Nah ini adalah area teras atas, jadi ini adalah semi outdoor. Nah kalau teman-teman bisa lihat di kanan kirinya ini putih-putih, ini adalah roster hasil dari buah pemikiran tim arsitek yang bagus banget. Jadi memang seperti tembok, tapi dia bolong-bolong, sirkulasi udara bisa sangat bagus, tetap ada angin, nggak panas, dan udaranya selalu berganti di sini, dan ini bagus banget. Ya, dan di sini juga kita fungsikan sebagai musola outdoor karena emang tempatnya adem banget, enak banget, dan sekarang pas banget habis hujan, ada kipas angin, kita bisa sholat berjamaah bareng-bareng, bisa dari ujung sana sampai ujung sini, jadi orangnya bisa
berapa orang ya, bisa ber-20 kali ya sholat jamaah di sini. Jadi lebih space-nya lebih luas lagi, dan mereka sambil duduk-duduk juga bisa baca Quran sambil melihat pemandangan juga. Monstera variegata koleksi aku di sini. Ini bisa berfungsi macam-macam sih, bisa sambil santai juga, bisa untuk ruang sholat juga. Jadi nanti aku bakalan cari karpet juga yang kayak Moroccan style biar lebih masuk lagi sama tema di sini. Nah, di area teras atas semi outdoor ini juga kita kasih satu ruangan, kita kasih cantik gitu ya, kita kasih kanopi. Ini adalah ruang untuk cuci baju, ruang laundry kita. Nah, silakan masuk. Oh ya, sebelumnya gue mau jelasin juga, di bawah ini kita pakai flooring kayu juga. Kenapa? Karena ya semi outdoor dan supaya tetap nuansanya tuh warm dan nature. Dan di sini ada details batu-batu kerikil putih lagi, pebbles putih yang kita sebar di sepanjang ini sebagai batas border antara material flooring kayu dengan material flooring granite tile. Nah, inilah ruang laundry kita. Sebenarnya nggak terlalu gede, cukup untuk satu mesin cuci, satu mesin dryer, untuk hanger-hanger baju, beberapa rak segala macam, dan ada untuk juga meja setrika. Jadi memang khusus area sini kita bikin supaya semuanya tuh rapih, supaya mbak kerjanya juga bagus, nggak berantakan. Kalau di tempat yang lama kadang setrika kan sering di tempat-tempat manapun di lantai. Nah, kita bikin satu ruangan khusus untuk cuci baju, mengeringkan, setrika, menggantung, dan lain sebagainya. Dan seluruh ruangan ini didesain dan disupport oleh IDEMU. Nah, di sini aku pengen kasih tahu sedikit kenapa aku pasang kanopi yang hitam putih di sini, karena aku terinspirasi gara-gara lihat di gambar Pinterest ya. Kayak toko-toko di Eropa tuh lucu banget kayak gini. Jadi, ini bisa jadi spot foto lagi sih sebenarnya. Jadi emang setiap sudut rumah pengennya tetap ada sudut-sudut yang estetik yang kita bisa nikmatin, bisa santai bareng. Apalagi di sini adem banget. Kita bisa pasang kayak kipas angin, terus bisa ngeteh-ngeteh santai sama teman-teman juga. Karena di sini nanti koleksi-koleksi tanaman aku yang sekarang masih ada di rumah lama pengen aku lengkapin di sini juga nih. Dan dia bakalan jadi sudut yang cantik juga. Terus nanti teman-teman juga bisa sambil tamu-tamu bisa sambil sholat jamaah juga barengan di sini rame-rame. Space-nya bisa luas juga, atau bahkan duduk-duduk di sofa orbit ini. Pokoknya ini wilayah steril, jadi memang tidak boleh ada yang memakai sepatu gitu ya. Jadi emang harus tetap bersih juga di sini. Ya, begitulah tadi sekian untuk vlog kali ini. Sebenarnya masih ada beberapa ruangan-ruangan lain. Jangan bosan-bosan mengikuti vlog Rumah Impian Titi dan Tian. Semoga aja kalian terinspirasi. Yang kalian harus tahu, kita bacain semua komen kalian, kita like-likein semua karena emang kita senang kalian sangat menginspirasi, dan mudah-mudahan kalian mendapatkan sesuatu yang bermanfaat dari sini. Sampai ketemu lagi. Jangan lupa untuk subscribe. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.